Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dalam virtual session untuk manajemen pendidikan untuk mahasiswa prodi PGSD Universitas Islam Blitar. Baik, mahasiswa yang sangat saya banggakan pada hari ini sesuai dengan instruksi daripada Ibu Dekan bahwa mulai minggu ini kita akan melakukan perkuliahan secara dalam jaringan, dan untuk perkuliahan kita akan mengadakan perkuliahan dengan cara asinkronus dengan fokus group discussion dan tugas. Jadi Anda harus mengikuti dari manapun boleh ya, tapi Anda harus betul-betul mengikuti, dan saya juga akan ada di dalam jalur yang sama. Jadi kalau Anda tidak masuk di dalam kelas YouTube itu, maka akan saya cek ya. Silakan. Caranya adalah Anda masuk di YouTube yang nanti saya tayangkan, lalu kemudian Anda nulis di kolom komentar bahwa saya hadir, lalu kemudian berdiskusi di situ ya, bertanya kalau ada pertanyaan dan berpendapat ya kalau ada pendapat. Dan sebaiknya memang harus ada pendapat ya. Begitu caranya. Lalu nanti presensi akan saya link di dalam kolom komentar YouTube ya. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran dalam konteks yaitu uji kompetensi. Nah, dalam keadaan yang sangat luar biasa hari ini, mari kita selalu memanjatkan doa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan hidayah Allah sehingga kita bisa belajar bersama walaupun kita berada dimanapun juga ya. Lalu kemudian kita juga menyampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dalam dunia yang sangat terang benderang dan menuju ke surga Allah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasul sehingga kelak kemudian hari ketika Allah menentukan hari kemudian yang sudah ditentukan, kita semuanya berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik para mahasiswa sekalian, saya ingatkan lagi bahwa kuliah pada hari ini adalah caranya adalah Anda mengikuti perkuliahan di YouTube. Ya, saya tayangkan YouTube. Lalu kemudian silahkan Anda menulis dalam kolom komentar bahwa saya hadir. Lalu kemudian Anda melakukan komunikasi secara aktif di kolom komentar. Nanti presensi juga saya taruh di kolom komentar ya. Ikuti dengan baik, lalu kemudian setelah itu pada jam yang sama, karena nanti paparan saya di YouTube itu tidak lebih dari 30 menit, sehingga jam pembelajaran tetap Anda gunakan untuk berkumpul dengan teman satu tim, ya, fokus group discussion. Karena ini adalah asinkronus, Anda bisa berkumpul bersama di teman-teman di kampus atau di luar kampus. Tapi saat ini untuk PGSD dan FKIP diharapkan untuk tidak dulu ke kampus ya, sedang kita steril. Ya ruang-ruang kuliah di PGSD di FKIP ya. Lalu kemudian yang kedua adalah Anda boleh juga dari rumah masing-masing, tapi nanti Anda tetap berdiskusi ya, berdiskusi dengan timnya yang 3 orang itu ya, timnya. Lalu setelah itu silakan kemudian mempersiapkan mengerjakan tugasnya ya. Mengerjakan tugasnya dengan cara apa? Anda tetap untuk apa? Ya, benar ya, untuk berkonsultasi dengan mentor Anda. Jangan lupa Pak Bli sudah meminta Anda untuk Anda memiliki mentor ya. Mentornya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau guru senior. Apa tujuannya? Ya, tujuannya kita belajar bukan hanya belajar teori. Belajar teori saya kasih aja bukunya, Anda kan bisa ya.
Tetapi bagaimana kita berdiskusi, kita mengembangkan kecerdasan emosional kita, komunikasi kita, lalu kemudian kita terkoneksi dengan sekolah-sekolah dengan cara kita mendekati para kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk menjadi mentor Anda. Gitu ya. Baik. Baiklah, kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini. Mari kita ikuti bersama. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang, kita berdiskusi tentang uji kompetensi guru ya. Dan kita melongok sedikit tentang sekolah penggerak ya. Karena Anda adalah para calon guru milenial ya, maka ya harus tahu ya, ketika pemerintah ada satu program yang disebut dengan sekolah penggerak, Anda harus tahu apa itu sekolah penggerak. Kita melongok dulu dan Anda nanti bisa berkonsultasi, komunikasi, minta tahu kepada para kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya, sebagai proses mentoring. Oke, kita lanjut ya. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran, saya minta Anda berhasil untuk bisa mendeskripsikan tujuan dan proses uji kompetensi guru di Indonesia dengan benar, dengan benar. Referensi-referensinya nanti saya akan berikan kepada Anda untuk termasuk ya peraturan perundang-undangan maupun buku-buku teori dan hasil-hasil penelitian. Tentu referensinya nanti saya berikan ya. Ketua kelas bisa langsung berbicara dengan saya. Dalam konteks ini, paparan ini tidak saya tuliskan di situ, tapi nanti saya berikan kepada Anda. Baik, yang kedua adalah mengidentifikasi kesiapan dan strategi guru untuk sukses mengikuti UKG secara tepat ya. Kalau Anda posisikan diri Anda sebagai guru ya, posisikan diri Anda sebagai guru, terus Anda mau ikut uji kompetensi guru. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, strategi apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Persiapan apa dan bagaimana kita supaya bisa sukses ya. Lalu kemudian yang ketiga, menganalisis karakteristik sekolah penggerak secara tepat. Ini sekarang ada program pemerintah namanya sekolah penggerak. Kita belum pernah tahu untuk secara teoritik diajarkan di universitas. Oleh sebab itu, saya linkkan langsung Anda dengan lapangan dan tentu Anda bisa membaca referensi-referensi kebijakan pemerintah tentang sekolah penggerak. Tujuannya adalah Anda harus aware, ya. Anda harus aware. Aware itu apa? Anda harus menyadari dan Anda harus mengenali bahwa sekarang ini kita sedang ada sebuah educational quality movement yang disebut dengan sekolah penggerak. Kita longok sedikit tentang sekolah penggerak ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah memprediksikan kompetensi guru apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah penggerak, karena Anda adalah calon-calon guru milenial ya. Oleh sebab itu kita prediksikan bersama, kita pelajari bersama, dan kita belajar meniti karir mulai sejak sekarang di kampus ya. Kita membawa masa depan kita saat ini juga kita persiapkan. So fail to prepare means prepare to fail ya. Kalau kita gagal untuk mempersiapkan, berarti apa? Kita mempersiapkan kegagalan. Oleh sebab itu kita persiapkan sejak sekarang. Oke. Lanjutnya adalah melakukan refleksi. Anda dengan tim ya, 3 mahasiswa lakukan refleksi. Refleksi itu apa ya? Ya evaluasi diri. Saya sebagai mahasiswa sekarang ini gitu, itu kalau dilihat dari persyaratan kompetensi guru itu saya sudah punya apa kan gitu. Lalu saya harus bagaimana? Nah, itu direfleksikan lalu ditulis nanti dalam tugasnya adalah esai ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah tugas-tugas sebelumnya, jangan lupa ya. Saya ingatkan lagi ya, saya ingatkan lagi supaya Anda betul-betul fokus dan dikerjakan ya. Tugas-tugas sebelumnya, yaitu bekerja dalam kelompok 3 mahasiswa, mencari dan menentukan mentor. Ya, Anda mencari mentor. Gimana caranya, Pak Pri? Harus formal? Ya tidak, Anda harus bagaimana Anda mengembangkan pola komunikasi Anda dengan orang-orang di
di sekitaran Anda, di rumah Anda, di sekitaran Anda, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru senior, wakil kepala sekolah, ya sowan datang, kan gitu toh, ya oke, nyantri lah istilahnya kalau santri itu ya. Lalu kemudian apa? Kemudian Anda mengerjakan tugas ya, Anda berkonsultasi, komunikasi dengan beliau ya, ngopi bersama, minta tahu tentang tentang kompetensi, manajemen kompetensi, utamanya kompetensi guru. Nah, sekarang utamanya adalah uji kompetensi guru. Lalu kemudian Anda jangan lupa Anda punya tugas yang pertama dulu, kita tugasnya adalah membuat job profile. Kalau orang-orang mengatakan katanya job description, tapi kita langsung lengkap, kita buatlah job profile mulai dari konteks position management, betul nggak ya? Betul ya, mulai dari apa? Dari jati diri posisinya, terus tugas pokok dan fungsinya, kompetensi yang diharapkannya, dimensi kerjanya, kan gitu ya. Lalu persyaratannya untuk menduduki posisi itu, lalu struktur organisasinya, tujuan posisi itu apa. Jangan lupa ya, kan sudah ada formatnya, waktu itu kita diskusikan kan. Lalu yang kedua adalah tugas SC manajemen kompetensi, fokusnya kompetensi guru. Nah, ini kan bertanya pada siapa, pada mentornya, Pak, bagaimana kompetensi guru? Apa saja kompetensi guru, bagaimana kompetensi guru dikelola di sekolahnya Bapak? Kan gitu toh. Lalu ditulis menjadi esai, gitu ya. Lalu kemudian berikutnya kompetensi kepala sekolah itu sendiri, ya kan ini kan manajemen pendidikan. Anda diproyeksikan sebagai apa istilahnya ya, kepala sekolah dalam konteks ya asisten kepala sekolah boleh lah ya, tapi Anda semuanya harus mengerti tentang ini karena Anda adalah calon-calon guru milenial bahkan pemimpin ya di sekolah, dan sesuai dengan visinya Universitas Islam Bali Terbitar ya Anda harus menjadi profesional, yaitu entrepreneur atau menjadi wirausaha atau entrepreneur. Kalau seperti ini wirausaha apa? Bidang pendidikan, dan Anda sudah mengerti tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang ketiga jangan lupa tugas yang ketiga adalah membuat esai ya, membuat esai tentang apa? Manajemen kompetensi terhadap kepala sekolah tadi ya, saya katakan. Yang pertama jangan lupa untuk dikumpulkan, pertama adalah job profile, yang kedua adalah manajemen kompetensi guru, lalu berikutnya adalah kepala sekolah. Oke, sekarang kita akan berbicara akan berdiskusi tentang uji kompetensi guru. Nah, ini adalah format tugasnya. Jangan lupa ini yang untuk esai ya. Kalau yang untuk job profile kan sudah kita kirimkan waktu itu. Formatnya sudah kita diskusikan bersama ya. Baik, nanti bisa dicek ya. Inilah pembahasan hari ini. Kita akan membahas tentang uji kompetensi guru atau UKG. Ya. Pembahasan sebelumnya tentu tadi sudah saya katakan, ada tugas-tugas sebelumnya nih, pembahasan sebelumnya sudah saya katakan di depan, ingatkan kembali supaya nanti Anda selalu ingat dan selalu cek ya, selalu fokus untuk melanjutkan pembelajaran lagi. Nah, jangan lupa yang pertama kita sudah membahas manajemen SDM pendidikan, lalu kita membahas profil kerja, job value, ya kan, job analysis, lalu struktur organisasi. Kemudian kita membahas tentang manajemen kompetensi guru, manajemen kompetensi kepala sekolah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang uji kompetensi guru, dan kita melongok tentang sekolah penggerak. Ini menarik. Mari kita ikut bersama ya. Sayangnya nggak ada kopinya. Baik. Nanti kapan-kapan kita ngopi bareng nih sambil membicarakan tentang apa itu sekolah penggerak ya. Oke. Baik, ini adalah peta konsep yang sudah kita pelajari bersama, kemana kita akan pergi untuk membahas tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Sekarang kita masuk di UKG ya, ini uji kompetensi guru. Oke, kita lanjut. Ya, sebagaimana Anda ketahui, Anda masih ingat juga bahwa kompetensi guru itu ada 4 ya.
kompetensi pedagogi, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, itu ada unit kompetensinya ya. Untuk kompetensi guru, kompetensi pedagogi itu ada 7 unit kompetensi, kalau itu guru pelajaran, tapi nanti juga ada guru BK yang jumlahnya 3 kompetensi. Lalu yang untuk kompetensi personal itu ada 3 unit kompetensi untuk guru pelajaran dan 4 unit untuk guru BK. Nah, kompetensi sosial itu 2 unit ya untuk guru pelajaran, ya, lalu kemudian 3 unit untuk guru BK. Lalu kompetensi profesional itu ada 3 unit kompetensi guru pelajaran dan 7 unit kompetensi guru BK. Ya. Ini adalah guru BK. Maaf ya, ini kita, nah ini namanya kalau kita ada yang keliru harus dibetulkan langsung ya. Oke, guru BK. Oke, baik. Ya, jadi begitu ya. Inilah secara mendalam untuk bisa mengerti ini apa yang harus dilakukan, berkonsultasi dan berdiskusi dengan mentor Anda ya, sehingga Anda langsung terkoneksi dengan sekolah. Calon guru juga harus koneksi dengan sekolah, nggak cuma di meja belajar ya, harus begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah mekanisme UKG ya. Ini adalah mekanisme UKG. Bagaimana kalau Anda melakukan uji kompetensi? Mekanismenya seperti ini. Ya, nanti ada BPSDM-PK, ya, PMP, lalu kemudian ada LPMP. Kemudian ada Dinas Pendidikan Provinsi, baru masuk di Dinas Pendidikan Kota. Oke. Tugas Anda berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor Anda. Oke, silakan. Kita lanjut ya. Ini sistem ujian online-nya. Ketika Anda menjadi peserta uji kompetensi guru, itu Anda akan mengikuti ujian secara online. Ini ujian secara online ya. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, ini guru ada di sini. Ya, ini guru ada di sini ya. Ini adalah klien, ini adalah peserta ujian ya. Lalu servernya di mana? Servernya ada di tempat ujian kompetensi ya. Nah, ini ya. Nanti di sini ada pengaturan kelasnya, registrasinya, lalu pengaturan jadwalnya. Nah, server pusatnya di mana? Ada di sini ya. Jadi di sini ada server pusatnya. Makanya tadi kan ada ada strukturnya ya ketika ini dilakukan secara online. Ya. Jadi ini adalah prosesnya dan itu adalah real time dan pasti inilah kredibel ya, kredibel dan akuntabel. Oke. Oleh sebab itu persiapkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang kompeten, dan pribadi kompeten itu nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu-ragu, ya lakukan mulai sekarang itu apa sih kompetensi guru itu seperti apa sih? Kalau di sekolah saya harus bagaimana sih, kan gitu ya. Lalu saya punya apa sekarang? Kalau begitu saya harus belajar bagaimana? Makanya saya langsung minta untuk komunikasi, memilih mentor, komunikasi sama mentor, ya begitu ya. Oke, karena Anda masih sekolah, ya, masih kuliah, ya sampaikan saja. Kami ingin belajar dengan Bapak, ya sebagai mentor kami, gitu. Ya, pendidikan adalah pembangunan manusia yang lebih berbudi luhur, ya, dan profesional, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi pasti para mentor mau untuk membantu dirimu. Oke, kita lanjut ya. Oke, inilah contoh fitur UKG online. Nanti Anda akan mengerti di sini begitu login, Anda akan tahu nama peserta ya, nomor ya. Jadi NUPTK-nya kelihatan. Jadi Anda harus punya NUPTK nanti ya. Oke. Jadi jangan lama-lama nanti nunggu sampai menjadi guru lalu kita ngerti ini ya, tidak. Mulai sekarang kita harus belajar. Karena Anda adalah mahasiswa calon guru, apalagi sekarang Pak Menteri itu memberikan kesempatan bagi kita yaitu kampus mengajar. Kampus mengajar itu dipersiapkan cuma sebentar, berapa itu 1 bulan atau berapa ya, lalu kemudian
dikasih tahu bagaimana cara mengajar, ya bukan hanya itu. Jadi kalau itu adalah sudah dibuka kesempatannya dan Anda diberikan induksi yang mungkin hanya sebentar, adalah tugas Anda untuk mencari apa? Mencari tahu dengan cara apa? Mentoring. Yang sekarang saya minta Anda untuk bisa mendapatkan mentor, berkomunikasi dan apa? Iya, berkomunikasi dan berkonsultasi sama mentor. Tapi Pak Pri apakah melepas? Ya tidak, Pak Pri selalu menjaga apa istilahnya in line with that gitu. Anda boleh konsultasi kapan saja dengan saya, of course ya. Kan gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh figur UKG online-nya ya. Bisa dilihat ini ya. Ini konfirmasi ujian. Anda sudah ujian, ini konfirmasi ujian ya. Nah, bisa dilihat ini ya. Lalu durasinya misalnya 120 menit ya, standar kelulusannya 70. Nah, ini adalah soalnya jawaban A, B, C dan D. Lalu berapa sih hasilnya? Oke, sebelum kita masuk ke hasil, ini fitur-fiturnya Anda nanti ada tombol di sini yang bisa digunakan ya waktu kita ujian online. Ini proses ujiannya dan ini jamnya bisa kita lihat ya. Lalu kemudian ya ini adalah contohnya ya. Contohnya ini navigasi soal misalnya soal 4 gitu ya. Kemudian sudah dijawab atau belum dijawab. Kalau sudah dijawab berarti nanti oke, sudah dijawab ya. Yang merah-merah ini belum dijawab. Oke. Kita lanjut. Baik, lalu kemudian kita akan mendapatkan feedback konfirmasi seperti ini, selesaikan ujian ya. Oke, selesaikan ujian. Contohnya ya, ini mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Nah, ini ya. Nah, kalau Anda sudah memang selesai, klik selesai. Kalau belum, ya lanjut gitu ya. Nah, di sini kelihatan ya, nanti akan ada hasilnya, kelihatan standar kelulusannya 70%, lalu nilai pedagogiknya 10, nilai profesionalnya 8, berarti tidak lulus. Makanya mulai sekarang belajar supaya nanti kita sudah mengerti dan kita bisa lulus. Karena Anda kan memang ya calon-calon guru profesional kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita mengerti tentang visi pendidikan Indonesia saat ini. Jadi tadi kalau kita bicara tentang UKG, uji kompetensi guru ya dengan cara online yang diujikan apa? Kompetensinya. Lah, kompetensinya apa? Tadi sudah 4 kompetensi sudah kita jelaskan. Lalu kemudian bagaimana cara mengerti tentang kompetensi itu secara mendalam dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk UKG. Saya minta untuk apa? Untuk berkomunikasi, berkonsultasi, nyantrik ya, nyantrik kepada siapa? Kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru senior sebagai apa? Mentor. Bertiga ya sama ya, buat aja sama dengan timnya yang startup bisnis kan Anda membuat untuk yang kewirausahaan kan Anda membuat perusahaan mahasiswa ya startup bisnis kan bertiga ya sudah itu teruskan saja ya. Nah oleh sebab itu sekarang kita coba untuk mengerti tentang pendidikan di Indonesia sekarang seperti apa sih? Nah, seperti itu ya. Nanti juga bicarakan, diskusikan dengan mentor Anda. Oke, jadi visi pendidikan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia maju, ya, Indonesia maju yang berdaulat. Anda harus menjadi penggerak ya. Anda harus juga menjadi penggerak sebagai calon-calon guru milenial, oke? Anda harus menjadi penggerak. Harus selalu yakin. Karena apa? Allah sudah mengajarkan kepada kita dalam surat Az-Zariyat ayat 23 bahwasanya demi Tuhan langit dan bumi, apa yang dijanjikan itu akan terjadi seperti keyakinanmu ketika engkau mengatakannya. Yakinlah bahwa Indonesia akan maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian ya melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ini mas-mas kakak-kakak ya. Ini teman-teman mahasiswa semua yang saya bimbing mesti mengerti arah kedepannya seperti apa yang diharapkan oleh
kita semuanya, pemerintah sebagai representasi dari pemimpin kita, sebagai representasi dari pikiran kita, itu Indonesia pendidikan mau diarahkan kemana. Nah, inilah arah kebijakan visi pendidikan Indonesia ke depan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, maaf ya, melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya seperti apa pelajar Pancasila itu? Nah, di sini dijelaskan pelajar Pancasila itu karakteristiknya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, gitu ya. Jadi ya berketuhanannya Maha Esa itu menjadi satu ciri khas manusia Indonesia, di mana kita memiliki agama, norma, dan memiliki iman dan takwa yang sebenarnya iman dan takwa, dan kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam semua dimensi kehidupan secara baik dan benar, dengan apa? Dengan rahmatan lil alamin. Ya. Oleh sebab itu ada di sini kelihatannya dia namanya adalah berkebinekaan global. Ya. Untuk berkebinekaan global tentunya kita juga harus memiliki kemampuan untuk bineka tunggal ika Indonesia, kan gitu. Berkebinekaan global ini kan maksudnya kan kita siswa-siswa kita itu harus mampu untuk berkomunikasi, berinteraksi secara global yang memang sangat bineka ya, sangat multikultural kan seperti itu. Tapi Indonesia sekali lagi bineka tunggal ika kan gitu. Kita semuanya berbeda-beda tapi satu jua, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia, kan begitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Anda harus nanti berkomunikasi dengan mentor Anda, Pak, ini kira-kira apa ya? Ini maksudnya apa ya? Terus apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya? Untuk mempersiapkan diri sebagai guru profesional dengan mencapai visi Indonesia, pendidikan Indonesia ini. Lalu kemudian bergotong royong, ya. Bergotong royong. Nah, tentu dalam konteks seperti ini ya semua orang harus selalu apa? Ya berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kan gitu. Karena kita adalah bineka tunggal ika, ya juga tetap harus berpersatuan dan kesatuan Indonesia, kan gitu. Nah, apapun situasi perkembangan dunia saat ini ya, dengan sistem sistem kolaborasi yang disebut dengan partisipatif juga. Nah, itu jangan lupa kita harus tetap ya. Tetap bagaimana? Ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Seperti itu ya. Ya, ini penting sekali. Jadi kita juga harus selalu mengerti bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa menciptakan atau mengembangkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Bagi kita semuanya bagian daripada bangsa Indonesia. Di sinilah dalam konteks ini perilaku manusia pendidiknya pelajar itu adalah gotong royong. Dan dalam konteks itu juga dikembangkan karakter kreatif ya, bernalar kritis, kreatif, lalu mandiri, independen. Ini adalah gambaran yang dikembangkan dalam program sekolah penggerak. Jadi kita mesti melongok juga ya, karena apa? Kita ini adalah para calon guru milenial, kan begitu ya. Jadi Anda harus betul-betul mengerti situasi lingkungan Anda, bukan hanya terfokus kepada ingin cari nilai atau ingin cari jasa, tidak, tapi siapkan dirimu untuk menjadi guru profesional ya, guru profesional di masa 4 tahun ke depan, dan tidak harus selalu dimulai dari 4 tahun ke depan. Sekarang juga ketika dirimu nanti berkomunikasi dan mentor sama kepala sekolah, ikuti itu program sekolah kampus mengajar. Dan selain itu di lingkungan kita banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dari dirimu sebagai volunteer.
bergeraklah. Dan Pak Pri akan mendukung dan akan selalu menyediakan waktu bagi Anda untuk apa? Untuk berkonsultasi, untuk berkomunikasi, ngopi-ngopi bareng juga boleh ya. Di tempat saya itu ada loh ya. Di sebelah rumah itu ada istilahnya tegalan. Tegalan itu apa ya? Kebun, tapi enggak begitu banyak buahnya juga ya. Kebun ya, lalu kemudian ada tempat untuk ngopi. Silahkan saja ngopi, hari Minggu boleh datang. Baik, kita lanjut ya. Oke, lalu apa itu sekolah penggerak? Ya, sekolah penggerak adalah sekolah yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Nah, apa itu secara holistik? Hasil belajar siswa secara holistik. Ya, kita harus belajar, kita harus mencari tahu apa sih yang dimaksud secara holistik itu. Apakah itu pengembangan semua potensi siswa tentang apa? Tentang potensi yang apa yang kita sebut dengan, kalau Gardner itu mengatakan adalah multiple intelligence ya. Kalau Stephen Covey kan ada yang dikatakan tentang intellectual quotient ya, apalagi emotional quotient, social quotient kan gitu ya, physical quotient. Kalau Pak Ari Ginanjar itu kalau di training beliau itu mengatakan tentang ESQ ya, kan emotional spiritual quotient kan seperti itu ya. Jadi kita harus dari segala perspektif itu kita lihat yang dimaksud dengan holistiknya seperti apa. Toh sebenarnya kalau teman-teman ini yang Muslim ya, kalau kita mengingat kembali bahwa Allah itu memang menciptakan kita dalam keadaannya sebaik-baiknya, dan setiap orang itu pasti memiliki apa? Memiliki potensi, ya, memiliki kekuatan atau yang disebut dengan keagungan. Kalau Pak Pri itu membuat satu bukan konsep ya, satu prinsip untuk membangun manusia itu dengan cara pancacara bintang. Pancacara bintang itu G-Gold-W ada bintangnya. Bintang itu maksudnya adalah setiap diri manusia itu ya be the best you can be. Jadilah pribadi yang terbaik, pribadi dirimu yang terbaik sehingga kita bisa berkolaborasi untuk menjadi komunitas yang terbaik. Nah, G-nya satu, ya G-Gold kan, G-nya satu, greatness. Greatness itu adalah keagungan, kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kan gitu. Oleh Sang Maha Hebat, Sang Maha Agung, oleh sebab itu kita kembangkan, ya kan gitu. Kita munculkan, kita kembangkan. Untuk apa? Untuk satu kehidupan yang lebih baik. Lalu kemudian yang kedua itu gratitude. Gratitude itu adalah syukur ya. Rasa syukur, rasa terima kasih, rasa respect, bahwa setiap diri manusia itu memiliki keagungan, kehebatan atau kekuatan atau apa potensi. Oleh sebab itu ya kita jangan merasa saya lebih bagus daripada dirimu atau bagaimana ya, kita harus sharing ya, kita harus sharpen the saw, katanya Stephen Covey ya. Kalau Seven Habits mengatakan kan sharpen the saw ya, kita kalau orang Jawa kalau para sesepuh kita dulu mengatakan asah, asih, asuh. Atau kalau Ki Hajar Dewantara di dalam proses pendidikan yang triloka itu dikatakan adalah momong, ngemong, among. Ya, gitu ya. Jadi kita saling belajar, saling membantu, bergotong royong, berkolaborasi. Bahwa kompetisi itu ada, itu adalah untuk melakukan achievement kan begitu. Tetapi dalam konteks ini sekarang justru yang kita kembangkan adalah kolaborasi. Nah, itulah gratitude. Nah, itu yang oleh Pak Pri ini sekarang sudah dijadikan pelatihan dan bahkan sudah diteliti sebagai disertasi lah, saya yang diteliti ini. Ya alhamdulillah ya. Tapi itu semuanya adalah ilmu dari Allah. Itu juga muncul ketika Pak Pri dulu di Papua ya bekerja dalam bidang pendidikan dan sumber daya manusia, tiba-tiba di dalam gunung, di perut gunung itu Pak Pri teringat sesuatu hal, ya Allah, ternyata Allah memperjalankan saya itu dengan kondisi yang seperti ini, ya dipertemukan dengan banyak orang dari seluruh dunia, lalu kemudian dengan teman-teman Papua, lalu kemudian bisa mengembangkan generasi apa itu sumber daya yang baik. Dan suatu saat di dalam gunung itu saya lihat ada batunya itu adalah bisa tembus pandang. Oh, ternyata saya akhirnya berpikir di perjalanan. Nah, akhirnya ketemulah satu konsep namanya G-Gold-W. Itu pancacara bintang. Ya, jadi apa tadi? Greatness, terus bintangnya itu be the best you can be. Jadi jadilah dirimu pribadi yang terbaik ya. Lalu kemudian gratitude, belajar, saling belajar sama teman, jangan olok-olok, ya kan gitu. Jangan bikin apa ya,
kan bikin jargon-jargon yang aneh-aneh kan gitu. Ya, kita berkolaborasi ya, kita berkolaborasi. Kita positif saja, kita konstruktif saja, dan kita tentu boleh juga menyampaikan saran, pendapat, kritik, tapi yang ya Indonesia banget, yaitu santun, gitu ya. Lalu kemudian apalagi tadi ya, G Gold W, jadi greatness bintang, lalu gratitude, obedience. Obedience itu ya kita mesti berkomitmen, taat kepada komitmen kita ya. Kita bertakwa, tadi kan ada belajar Pancasila, ternyata nyambung nih ya. Bertakwa ya kan itu ketuhanan yang Maha Esa kan, bertakwa dan beriman kan gitu. Bertakwa, beriman, sebenarnya iman dan takwa. Dan itu tentunya dalam kondisi setiap hari seperti ini, seperti kita sekarang berkomitmen bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran apa nih? Pembelajaran asinkronus. Mahasiswa, ayo tetap belajar dari rumah, dari manapun Pak Pri silahkan, tapi harus tetap masuk beneran ya kan gitu. Pak Pri cek, Pak Pri sama-sama ini di line yang sama, ini kan komitmen. Jadi itu taat ya, obedient, taat kepada komitmen kan gitu. Love itu cinta kasih. Kalau ada masalah ya, ada situasi apa kita tolong menolong. Itu bergotong royong, cinta kasih, tolong menolong gitu. Itu yang disebut dengan love tadi ya. Jadi kalau kita ingin mengingatkan teman kita yang kurang baik ya, dalam perilakunya, ingatkan dengan baik, dengan santun. Asah, asih, asuh, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kepada kita ngomong, ngomong, among. Yang tadi sama dengan halnya gratitude. Jadi ini adalah sebenarnya satu rangkaiannya. Dan kesuksesan itu tentu adalah harus ada disiplin. Terakhir disiplin ternyata nyambung juga dengan sekolah menggerak. Karena apa? Di situ ada kreativitas kan gitu ya. Ada kreativitas, ada apalagi ya, ada bernalar kritis kan gitu. Lalu kemudian harus ya kalau itu hubungannya ya kedisiplinan ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi di antaranya sebetulnya. Tapi ini adalah bahan bagi Anda untuk berdiskusi di dalam fokus grup Anda, dan tentu nanti bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah ya. Pekerjaannya nanti ketika kita sudah masuk di kampus lagi, kita bisa bahas bersama ya, dan kita buat sebuah kesimpulan proposisi yang Anda nanti selalu pakai sebagai referensi untuk menjadi pribadi guru milenial yang profesional begitu ya. Oke. Jadi lalu kemudian dengan cara apa mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ya, mencakup apa? Kompetensi dan karakter. Ya, tentu kita harus tahu nih apa ini profil pelajar Pancasila ini. Lalu kemudian diawali dengan SDM unggul, kepala sekolah dan guru. Makanya sekarang sudah tepat juga kalau kita kuliah kita ini selain kita belajar asinkronus seperti ini, belajar sinkronus langsung tatap muka di kampus, Anda sekarang saya minta untuk apa? Berkomunikasi dengan mentor-mentor Anda. Luar biasa kan? Oke, kita lanjut ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Pertama, pengembangan hasil belajar siswa secara holistik itu apa? Yuk, coba silakan didiskusikan dalam tim ya, ditanyakan juga dengan mentor. Pak Pri berarti nggak mau memperjelas. Kalau semuanya dijelaskan Pak Pri kan Anda tidak berproses, karena saya ingin Anda mengembangkan bukan hanya intelektualitas Anda saja, ya kemampuan knowledge-nya saja, tetapi adalah kemampuan emosional Anda, komunikasi Anda, berpikir kritis Anda, berpikir kreatif Anda. Dan nanti kita akan di kampus nanti akan kita sintesakan lagi, kita ketemu lagi kan gitu ya. Lalu mewujudkan profil pelajar Pancasila itu seperti apa ya, konsultasikan dengan mentor Anda. Karena kemudian yang ketiga adalah diawali dengan SDM unggul ya. Diawali dengan SDM unggul itu kepala sekolah dan guru harus seperti apa. Nah, sekarang kita justru membahas di sini ya, uji kompetensi guru. Ya, ini kan juga ada hubungannya bagaimana guru itu dipersiapkan ya untuk menjadi pribadi yang unggul ya. Lalu kemudian bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila.
kan gitu ya. Baiklah kalau begitu kita lanjut ya, nanti pertanyaan-pertanyaan boleh di teks di kolom komentar YouTube, oke. Nah, tugas keempat adalah bertiga tim ya, datanglah atau berkomunikasi kepada mentor Anda. Lalu belajarlah mengenai uji kompetensi di sekolah tempat mentor Anda bekerja. Lalu belajarlah mengenai sekolah penggerak ya. Lalu kemudian tulis esai sesuai dengan format. Waktunya 1 minggu. Maaf, terima kasih. Ini Google, saya memakai foto-foto yang ada di Google. Disclaimer, ini foto yang saya ambil dari Google. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Ini adalah akhir dari pertemuan asinkronus kita di line YouTube ini. Sekali lagi, para mahasiswa sekalian, silakan sekarang Anda berdiskusi dan bertanya kepada saya melalui teks itu di kolom komentar. Nah, nanti isi presensi di kolom komentar ya. Oke, baik. Terima kasih. FKIP Unisba Blitar selalu mewujudkan generasi guru masa kini yang profesional. Silakan lanjut, ajak teman-temannya untuk masuk di pendidikan bahasa Inggris, PGSD, PPKN, dan biologi. Selamat sukses, jadilah pribadi yang terbaik bagi dirimu, dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat luas. Be the best you can be. Selamat berkarya, sukses selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.